Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kembali acara pada hari ini pada sesi 2, materi kedua mengenai budaya positif. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kita yaitu Bapak Sudarmanto Rahmadi MPD. Tapi sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita tes dulu ke fokusannya supaya semuanya bisa interaktif belajar bersama-sama. Masih ingat tepuk yang tadi Bapak Ibu ya siang? Masih ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang dialamin, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Oke, mungkin kita sambut dulu pemateri kedua kita dengan disambut ya Bapak Ibu. Kalau misalkan saya bilang di atas ada apa, jawabannya ada lampu, kamera, rolling, action. Actionnya ke Bapak. Oke, bisa semuanya? Bisa. Oke, kita sama-sama ya. Oke, kita sambut Bapak. Oke, Bapak kali Pak. Siap Bapak Ibu? Siap. Kita sambut pemateri kedua kita dengan judul budaya positif dengan pemateri Bapak Sudarmanto Rahmadi MPD dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action. Dan kepada Bapak Sudarmanto Rahmadi MPD disilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas tepuk tangannya tadi yang luar biasa membuat kita menjadi cair suasana ya Bapak Ibu sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya tentunya minta maaf untuk sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini tentunya seharusnya Bapak Ibu sudah beristirahat dan harus tetap hadir di sini untuk mengikuti kegiatan pada sesi IHT yang kedua kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa meniru jejak beliau sampai dengan akhir zaman. Dan kali ini sedikit saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai satu tema yang menurut kita di berprofesi sebagai pendidik tentunya menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita kaji Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah tentunya Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebih 8 konsep yang menjadi bahan kajian daripada budaya positif Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita anggap sebagai sebuah kebajikan universal yang diakui oleh seluruh manusia tentunya. Kemudian juga konsep kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, serta posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semuanya adalah merupakan sebuah hal-hal yang menunjang sebuah konsep budaya positif dalam lingkungan pendidikan.
Saya cenderung pada kesempatan pertemuan kali ini untuk membahas mengenai dari sekian konsep kita coba bentukkan menjadi kebutuhan dasar manusia, kemudian juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Meskipun demikian, kita akan coba pelajari semua secara singkat tentunya ya. Tapi yang lebih diperdalam adalah tadi tentang kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Definisi daripada pengertian konsep-konsep tersebut. Yang pertama tadi konsep perubahan paradigma belajar atau mindset kita harus coba kita sesuaikan ya, demikian pola pikir kita semuanya mengenai belajar. Yang pertama, belajar mengacu pada pergeseran cara pandang dan pendekatan dalam proses pendidikan. Jadi peran guru yang diharapkan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, bukan sebagai guru, makanya diksi guru itu menjadi halus menjadi tenaga pendidik ya Bapak Ibu sekalian. Yaitu diharapkan bergeser daripada guru menjadi fasilitator ya, yang dapat membantu siswanya dalam belajar. Jadi bukan sekedar transfer ilmu materi, tetapi harus mengetahui pula apa materi yang disampaikan itu sudah dapat dipahami oleh siswa ataukah belum, seperti itu. Jadi posisi kita memposisikan diri sebagai fasilitator. Itu perubahan paradigma kita dalam pembelajaran. Kemudian dalam paradigma baru ini siswa didorong untuk lebih aktif, kemudian mandiri dan kritis dalam mengeksplorasi dan mengkonstruksi pengetahuan. Kemudian ditunjang juga oleh teknologi, kemudian kolaborasi, dan selain itu juga ditekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan terampil menjadi prioritas untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Jadi mindset kita secara bertahap kita coba sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita ke depan. Peserta didik yang akan mengisi di zaman sekian tahun ke depan dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang akan mereka hadapi. Maka dari itu, jadi posisikan kita sebagai fasilitator. Itu yang pertama, paradigma belajar kita. Daripada instruktur menjadi fasilitator. Dan memfasilitasi anak didik kita semuanya agar mereka mampu membangun mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga tumbuh lebih aktif, mandiri dan kritis. Baik sekalian. Itu mengenai perubahan paradigma belajar. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang kedua konsep yang mendukung budaya positif, yaitu selain perubahan dulu paradigma tadi. Jadi pertama dari mindset dulu, pola pikir paradigma memandang sebuah pembelajaran sebagai sebuah kegiatan untuk membangun sebuah pengetahuan sendiri. Nah juga yang membangun sebuah konsep budaya positif yaitu disiplin. Disiplin di sini disiplin positif, yaitu pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak-anak yang berfokus pada pengembangan perilaku, baik pemahaman, komunikasi dan pembelajaran, bukan melalui hukuman atau kekerasan. Ini yang selama ini kita persepsikan bahwa disiplin itu berkaitan erat dengan hukuman atau ya. Ternyata tidak seperti itu, ataupun berkaitan dengan kekerasan, ya. Baik itu dengan verbal, non-verbal, fisik maupun psikis. Dengan pendekatan ini, tujuan utama dari disiplin positif adalah membantu anak mengembangkan kontrol diri. Mereka sadar tentang perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh kelas kita. Mereka sadar bahwa perilaku tersebut, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan kelas misalkan. Itu kontrol diri, dan juga tumbuh tanggung jawab dan rasa hormat terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, ini sebagai upaya kita membentuk fondasi perilaku positif yang akan bertahan sepanjang hidup. Jadi kalau konsepnya disiplin positif panjang, dimensinya jangka panjang gitu ya. Kalau hukuman, kekerasan memang
cukup efektif untuk jangka pendek. Nah, mereka akan senantiasa sadar akan kesalahannya dan akan patuh terhadap hukuman yang diberikan, dan mereka tetapi dalam jangka panjang akan membuat mereka bahkan menjadi seseorang yang pendendam kelak dan sebagainya. Membangun hubungan yang kuat di salah satu dimensi daripada sisi positif membangun sebuah disiplin, yaitu hubungan yang kuat antara guru dan murid, kasih sayang, mendukung murid dan menyediakan waktu berkualitas bersama. Kemudian disiplin positif berikutnya dilakukan dengan pemecahan masalah bersama. Nah, libatkan murid dalam proses pemecahan masalah ketika mereka menghadapi kesulitan. Ini membantu mereka merasa didengar dan dihargai serta mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Kemudian kita juga bisa menjadi model yang baik. Setiap ucap perbuatan kita tentunya harus berperilaku yang mereka harapkan dari anak-anak. Anak-anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat. Jadi penting untuk menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu, bangun hubungan yang kuat dengan anak didik kita semuanya. Yang kedua, selesaikan atau pecahkan permasalahan secara bersama-sama, libatkan mereka. Kemudian juga jadilah teladan ataupun model yang baik di mata anak-anak kita semuanya. Itu konsep disiplin positif. Jadi tidak dengan hukuman ataupun dengan kekerasan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian konsep berikutnya untuk mendukung budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Kita harus sama-sama memahami dan juga mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan yang menjadi landasan penting bagi guru. Ya, di antaranya keadilan. Keadilan semuanya sepakat bahwa itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang universal. Semua manusia ingin diperlakukan secara adil tentunya. Jadi yang pertama, nilai kebajikan yang diterapkan adalah adanya sisi keadilan bagi peserta didik tentunya. Kesetaraan dalam perlakuan. Jadi guru harus memperlakukan semua siswa dengan adil tanpa memandang latar belakang, kemampuan ataupun kondisi sosial ekonomi mereka. Ya, jadi mereka harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian dalam penilaian seobjektif mungkin, ya, mereka berdasarkan preferensi pribadi. Yang kedua, nilai-nilai kesabaran. Nilai kebajikan berikutnya nilai kesabaran. Nilai kesabaran ini dalam menghadapi tantangan, kita dihadapkan kepada situasi di mana siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Kita hadapkan di SMP, di SD, selalu kita temukan anak-anak dengan kecepatan belajar yang beragam. Nah, di sana dituntut nilai-nilai kebajikan, yaitu berupa kesabaran. Kemudian mendengarkan siswa. Kesabaran dalam mendengarkan siswa membantu mereka merasa mereka dihargai dan dipahami, meskipun begitu ya. Tidak sepenuhnya hal tersebut bisa berdampak positif bagi anak kita semuanya. Berikutnya kreativitas. Ini nilai kebajikan yang ketiga. Kita harus inovasi dalam pengajaran, menciptakan metode yang menarik, efektif dan dapat memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian pemecahan masalah, membantu guru menemukan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Itu tiga nilai kebajikan yang menjadi landasan penting bagi kita sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan bagi siswa. Adil, sabar, dan kreatif, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita harapkan harus kita coba miliki, tanamkan dalam diri kita sebagai selaku pendidik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian konsep berikutnya untuk mendukung budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bagaimana sebuah budaya positif tercipta apabila kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk anak didik kita semuanya. Kenapa mereka melakukan hal semacam itu? Ya,
Kenapa mereka berbuat semacam itu? Kebutuhan dasar manusia ini ada kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan juga psikologis yang mendasar untuk kesejahteraan individu. Bagi guru memahami dan memenuhi kebutuhan ini sangat penting. Ini berarti memastikan bahwa siswa memiliki akses ke makanan dan istirahat yang cukup misalkan untuk kebutuhan fisik. Kemudian juga merasakan rasa aman dan diterima di kelas. Ini kebutuhan emosional, kebutuhan sosial. Kemudian mendapatkan dukungan untuk membangun hubungan sosial yang positif, psikologis misalkan, ya. Nah, sehingga siswa merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Memenuhi kebutuhan dasar ini adalah kunci untuk menciptakan suasana belajar yang optimal, mendukung perkembangan holistik siswa, perkembangan psikis, fisik, ya, sosial, emosionalnya semuanya terpenuhi. Dan kita dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita akan lebih bijak dalam mensikapi setiap perilaku perbuatan-perbuatan anak yang mungkin di mata kita menyimpang, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu konsep berikutnya. Setelah kebutuhan dasar manusia, yaitu motivasi, dorongan yang muncul baik intrinsik maupun ekstrinsik dalam diri kita yang mempengaruhi tindakan atau keputusan individu. Nah, ya, ini penting. Kita harus paham motivasi perilaku anak-anak didik kita berperilaku atau berucap semacam itu, apa yang mendasari mereka. Motivasi ini bersifat intrinsik, Bapak Ibu sekalian. Ada juga secara ekstrinsik dari faktor luar seperti pujian atau hadiah, penghargaan. Ini guru dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk dengan merancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan relevan, memberi umpan balik yang positif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa termotivasi. Ini, jadi penting sekali kita sebagai seorang guru mengetahui tentang berbagai macam motivasi yang ada, dan kita coba bisa memahami anak dengan perilaku semacam itu dasarnya apa, motivasinya apa, sehingga kita tadi sama dengan memahami yang pertama tadi ya, tentang beberapa nilai kebijakan kebajikan. Itu motivasi. Selain motivasi juga untuk budaya positif, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Selama ini kita memposisikan diri pada posisi sebagai penghukum misalkan, atau pembuat merasa bersalah. Nah, ini sebuah posisi yang menurut para ahli sekarang, Bapak Ibu sekalian, adalah posisi yang paling sangat rendah dan tidak boleh dilaksanakan. Gitu ya. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Jadi kita menerapkan posisi penghukum di sana biasanya berkata dengan patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan kata-kata semacam itu adalah kata-kata yang memposisikan kita sebagai penghukum. Ternyata nggak boleh kayak terlalu kadang-kadang diulang malah itu ramah ya. Kita harus tahu dulu seperti itu konsep posisi kita selama di sekolah terhadap anak didik kita. Biasa dulu ngeliat timer siapa timer? Dek, nanti waktu santai 15 menit. Kemudian posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, ini juga nggak boleh ya. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Anak-anak merasa dirinya pada posisi salah seperti itu, dan itu sangat menghancurkan mental mereka. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Hal semacam itu ternyata tadi posisi kontrol yang kurang baik, yaitu memposisikan diri sebagai merasa bersalah. Posisi kontrol berikutnya sebagai teman, itu biasanya paham diterapkan dengan anak-anak. Nah, ya, ini posisi yang sedang, gitu ya. Awas pada posisi ini, pada posisi antara tadi dari tinggi budak, nah, tidak baik, gitu ya. Tetapi menjauhi anak pun tidak baik. Posisi teman, jadi guru di posisi teman,
menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini sampai Ibu, guru, Bapak guru bantu bereskan dengan anak-anak dan sebagainya. Atau disuruh minta bantuan dan sebagainya. Itu posisi kita kontrol terhadap anak didik sebagai teman, Bapak Ibu sekalian. Masih ada posisi kita sebagai guru yang berikutnya, yaitu pemantau. Ada juga sebagai pemantau. Biasanya peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa dan sebagainya. Kemudian posisi agak baik yang keempat ya, dan yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer senantiasa berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas atau peraturan nilai kebajikan yang disepakati oleh semuanya, peraturan kelas, keyakinan sekolah, peraturan sekolah dan sebagainya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini posisi kontrol dulu sebagai manajer, Bapak Ibu sekalian. Jadi 5 posisi kita dalam mengontrol perkembangan perilaku anak didik kita. Ada tadi sebagai yang pertama menghukum. Ada yang kedua sebagai membuat merasa bersalah. Itu tingkatan paling rendah, nggak boleh. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Tadi ini ada pada pertengahan ya. Pertengahan yang baik adalah pemantau dan manajer. Seperti apakah nanti ada sedikit praktek Bapak Ibu ketika kita menghadapi sebuah kasus, memposisikan diri kita sebagai manajer. Konsep berikutnya untuk menunjang budaya kelas yang baik atau budaya positif, yaitu kita harus tahu dulu tentang konsep keyakinan kelas. Jadi istilahnya sekarang keyakinan Bapak, bukan lagi peraturan. Keyakinan kelas ini adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas kelas yang membentuk budaya dan atmosfer belajar di dalamnya. Bagi guru, mengembangkan keyakinan kelas sangat penting. Ini ya, menciptakan lingkungan yang kondusif, sama-sama menetapkan dan menerapkan keyakinan ini, membangun sebuah komunitas yang saling menghargai, di mana setiap individu merasa didengar, dihargai, dan termotivasi untuk berkontribusi serta mencapai potensi terbaik bagi mereka. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Setelah keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Di sini salah satu proses untuk menyelesaikan sebuah masalah misalkan ya. Nah, tadi dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, bisa di keluarga juga, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang pertama sebenarnya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai seorang manajer. Jadi stabilkan dulu identitas mereka, kemudian validasi tindakan yang salah tadi, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita coba sama-sama validasi oleh siswa agar tumbuh sadar bahwa itu salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian, nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah segitiga restitusi. Sebentar kita coba ada beberapa contoh, mungkin Bapak Ibu bisa simak bagaimana praktik baik untuk menangani sebuah kasus. Saya menghadapi dua kasus. Yang pertama ada siswa yang selalu mencontek di kelas, begitu ya. Dan yang kedua ada siswa yang ketika pelajaran PAI dia jarang masuk sekolah, ya. Jadi belum bisa membaca Al-Quran. Ini menjadi sebuah hal yang harus kita gali. Kenapa anak tersebut setiap hari Kamis, terutama di SD di sana, anaknya setiap hari Kamis dia tidak hadir sekolah. Setelah ditanya ternyata
di meja dialog dia takut baca Al-Quran. Maka kita coba hari ya. Konsep segitiga institusi. Boleh lagi deh. 9. Kita lihat ini Bapak Ibu sekalian. Di mana dik? Jadi implementasi konseptual bukan dik? Budaya positif. Nah, coba lihat. Nah, apa itu hukuman, Bapak Ibu? Dek. Hukuman tadi sudah dikategorikan dalam satu kolom, memposisikan anak-anak adalah sebagai anak yang gagal. Kemudian kalau disiplin dengan konsekuensi dan restitusi, ini membentuk karakter anak didik dan identitas sukses Bapak Ibu sekalian. Di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, yang bagus itu bisa konsekuensi, bisa juga restitusi ke anak didik kita. Kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensi yang kamu lakukan harus ini, seperti ini. Siap tidak? Seperti itu. Kemudian restitusi merupakan pilihan, tidak nyaman. Hukuman itu konsekuensi jangka pendek, tapi restitusi menguatkan diri dalam jangka waktu panjang. Ya, itu beberapa kekurangan dan kelebihan daripada penerapan kita dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Di hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, aturan. Di restitusi, murid belajar mengucapkan masalah. Dibuat guru
dengan konsekuensi dan juga restitusi dibuat oleh murid dan guru. Ini beberapa konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi. Mungkin itu pemaparan secara mendalam tadi mengenai konsep budaya positif Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali dari Bapak Ibu ada yang dicoba didiskusikan, diberikan saran, masukan ataupun pertanyaan terkait materi mengenai budaya positif. Silakan Pak Ana, apa diangkat aja, disuntik. Si mic-nya. Silakan. Masih ada waktu, Pak Ana, kurang lebih berapa menit lagi deh? Ya, 5 menit lagi, silakan. Sebetulnya seringkali tadi saya menerapkan ke anak itu dengan 3 hal ya. Betul. Dipaksa supaya bisa, jadi terbiasa. Itu merupakan budaya positif atau bukan? Sedangkan kalau sekarang kalau tidak dipaksa itu mungkin sulit gitu ya. Harus dipaksa supaya bisa gitu. Setelah bisa, kriteria jadi biasa, akhirnya jadi budaya. Ya. Jadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, cek bahasa Sunda mah ada 30 igas. Ya, ya. Itu, terima kasih. Ya, ya. Apakah itu positif atau tidak? Gitu. Ya, dengan memaksa ya. Iya, memaksa agar bisa mereka agar bisa supaya terbiasa. dan biasa dan jadi budaya dan sebagainya. Baik, yang lain mungkin dua penanya dari perempuan. Boleh nih, mana silakan. Berna, silakan. Berna, silakan. Ayo, silakan Pak. Yang lain mungkin sudah cukup jelas ya, merupakan tentang budaya positif. Jadi ditunjang oleh beberapa konsep, diantaranya ada konsep mulai dari perubahan paradigma dulu, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, dan juga jadi dengan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Ya, baik, bagi satu-satu dulu, Pak Ana dulu ya, kita tanggapi dulu. Dan Pak Ana tadi menyampaikan bagaimana perlakuan Pak Ana ketika menghadapi situasi dalam sebuah pembelajaran di mana anak-anak dikondisikan untuk sedemikian rupa agar mereka menjadi mampu menguasai ilmu dan sebagainya. Setelah bisa, mereka diharapkan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi budaya dan sebagainya. Nah, yang kita coba garis bawahi yaitu dengan memaksa, ya, kegiatan memaksa agar anak-anak bisa. Nah, ini yang menjadi bahan kita, apakah praktik memaksa agar anak bisa tersebut masuk kategori konsep budaya positif ataukah memang harus dihindari Bapak Ibu sekalian. Nah, dari konsep-konsep yang kita coba pelajari tentang bagaimana kita memandang sebuah belajar Bapak Ibu sekalian. Tadi bahwa disampaikan anak-anak memiliki beraneka ragam kecepatan dalam memahami sebuah konsep, memahami pembelajaran. Maka konsep
tadi dia pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah jalan solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atas keterlambatan belajar anak didik kita semuanya. Jadi konsep memaksa agar anak bisa, menurut konsep budaya positif ini sudah tidak sesuai, ya. Dan sebagainya. Kenapa dikatakan tidak sesuai? Karena tadi kita harus tahu dulu bahwa nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, diantaranya salah satunya itu belajar mereka bervariasi, kecepatan belajar mereka beragam dan sebagainya. Dan apa sih ujung-ujungnya yang akan kita capai? Bukan hanya mencapai derajat pengetahuan atau kognitif yang sesuai dengan tuntutan kurikulum misalkan dan sebagainya. Tapi ada tujuan-tujuan lain yang lebih mengedepankan kepada misalkan aspek karakter misalkan. Jadi menurut hemat saya, penerapan konsep-konsep pemaksaan agar anak-anak memiliki kecepatan dalam belajar misalkan, nah ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang semestinya harus kita coba kurangi, disesuaikan. Jadi memaksa untuk bisa, memang dalam konsep-konsep psikomotor bisa saja gitu, tapi ada sisi kompetensi anak yang kita coba abaikan. Mereka misalkan paham dengan konsep-konsep keterampilan psikomotor, tapi mereka di sisi lain psikologi, sosial dan mereka ini merasa tertekan. Jadi mereka bisa dalam jangka waktu pendek nanti, ya, kalau mereka dipaksa. Tapi kalau kita tumbuhkan kesadaran tentang pelajaran, tentang disiplin positif, tentang nilai kebajikan, maka dia akan tumbuh sadar dengan sendirinya bagaimana meningkatkan gaya belajarnya, memperbaiki gaya belajarnya, ya. Sehingga tujuan kita bisa tercapai tanpa menghilangkan atau merusak ataupun membuat anak-anak kehilangan hak-hak yang lainnya dibanding dengan hanya keterampilan saja dan sebagainya misalkan. Ini menurut konsep budaya positif. Tapi dalam teori-teori sebelumnya kita memang cukup efektif juga untuk anak-anak kita dengan memaksa mereka untuk mengerjakan sesuai dengan skenario pembelajaran agar mereka cepat menguasai konsep tersebut. Ya, namun menurut konsep budaya positif itu sudah masuk kepada konsep kontrol kita sebagai penghukum dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kita coba sedikit sesuaikan dan memposisikan diri kita, mengontrol kita sebagai pemantau ataupun sebagai manajer itu sekalian. Atau saya mungkin ada tambahan mengenai bagaimana konsep memaksa untuk bisa. Mana? Dipaksa lah mudah terima lagi supaya bisa atau dilatih lah, diajarkan seperti itu ya. Tapi ini lah. Baik, Bapak narasumber yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, sedikit sharing seperti mana tadi pertanyaan dari rekan kita Bapak Ana terkait dengan mungkin adanya unsur paksaan supaya anak menjadi bisa. Berarti kalau tidak dipaksa mungkin dia tidak bisa atau mungkin malah bisanya gitu ya. Kalau dikombinasikan dengan nilai-nilai keagamaan mungkin Pak ya, ada sebuah hadis yang berbunyi murusobia bisolati idza balago sab'a sinin wa idza balago 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat kalau sudah usia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun disuruh sholat belum juga nurut, maka pukullah, dengan artian pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas. Mungkin area pukulannya dari lutut sampai ke bawah. Artinya di situ mungkin ada nilai kekerasan Pak ya, karena di situ ada istilah pukulan kalau udah usia 10 tahun. Kalau sudah usia 20 tahun ke atas nggak tahu harus digimanain. Usia 10 tahun aja harus dipukul ya bahasanya. Kalau di atas 10 tahun sulit untuk sholat, kira-kira digimanain.
agama harus dipukul, gitu kan, dipenggal. Nah berarti kalau melihat hadis ini, mungkin dalam satu sisi bisa diterapkan juga sisi ketegasan mungkin ya, karena mungkin ketegasan dan kekerasan agak beda ya, mungkin nanti mohon diterang juga antara keras dan tegas mungkin. Jadi menurut kalau dikombinasikan mungkin dalam satu sisi mungkin harus ada yang namanya ketegasan, mungkin bisa juga nanti berbentuk memiliki dengan paksaan. Gitu. Itu sudah saya baik. Terima kasih Pak Ketua atas tanggapan daripada pertanyaan Pak Anand tadi mengenai konsep memaksa agar bisa. Dan dalam keadaan tertentu memang kita diperlukan ya konsep-konsep memaksa anak, dalam tanda kutip memaksa juga mungkin ya, tidak secara psikologis, fisik dan sebagainya, agar mereka bisa. Namun tetap menurut konsep budaya positif, hal semacam itu adalah sudah menyimpang daripada konsep-konsep tentang perubahan paradigma belajar nanti kita semuanya. Bahwa anak tidak bisa dipaksa-paksa karena memang setiap anak memiliki keunikan, kekhasan dalam kecepatan belajar mereka. Jadi ada beberapa grade di sana untuk memastikan anak tadi dengan konsep nilai awal sebelumnya atau konsep bertanya kepada guru sebelumnya tentang kemampuan dasar anak didik kita semuanya, sehingga kita tahu persis kebutuhan anak tersebut pada posisi apa, sebagai apa tadi. Apakah nanti kita perbaiki di kontennya, perbaiki di produknya, atau kita perbaiki di prosesnya, agar anak-anak memiliki kecepatan belajar yang sama, walaupun itu memang tidak mungkin karena memang setiap anak memiliki fitrah cara belajar berbeda-beda daripada dalam satu kelas tersebut. Maka muncullah konsep pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengadopsi semua kebutuhan belajar murid kita semuanya. Tidak bisa jadi dalam satu gaya belajar, gaya mengajar kita diperlakukan untuk semua kelas kita. Maka harus variasi dalam konten, dalam prosesnya, maupun dalam produknya. Jadi produknya pun nanti akan berbeda antara gaya belajar anak yang lambat dengan gaya belajar anak yang cepat. Sedikitnya perubahan sedikit pun harus kita apresiasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya kita di penghujung kesempatan diseminasi kali ini mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga tadi apa yang kita sampaikan, kita diseminasikan sedikit banyaknya dapat memberikan sebuah wawasan, pencerahan untuk kita semuanya tentang memaknai sebuah pembelajaran, memaknai sebuah perilaku anak seperti apa sih, sehingga kita bisa bijak mengambil sebuah tindakan bagi mereka seperti apa ini perlakuannya. Ya, terkadang kita menjaga anak tersebut, atau ternyata setelah kita selidiki latar belakang sosialnya, keluarganya, misalkan, atau budayanya di lingkungan masyarakat seperti apa, itu berpengaruh terhadap gaya belajar anak kita semua. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas saran, kritik dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan, perbuatan dari saya, dan kita tutup dengan mana sedikit curhat ya Pak ya, sedikit curhat. Mana. Insya Allah kalau niat kerja itu yang pertama kita Bismillah, itu niatnya bagus ya Pak ya, ingin mencerdaskan anak atau bangsa, mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Kedua, udah niatnya bagus. Kedua, kita berdoa bagaimana niat kita supaya lebih baik, lebih mempunyai ilmu. Dan yang ketiga, kita berusaha sekuat tenaga bagaimanapun caranya. Tetapi di kenyataannya Pak, ini curhat saja, ketika saya memberikan solusi, ini ada permasalahan misalnya sesuai dengan bidang saya matematika, ini saya mempunyai permasalahan di
eksponen misalnya, eksponen siapa yang pernah belajar tidak ada seperti itu yang merespon, nyebutkan dia nyebutkan dia jadi bingung, karena gitu udah berarti bingung kan, udah gitu coba saya ambil soal ya satu, nah misalnya soal satu di ini siapa yang mau mengerjakan ke depan berharap siswa itu aktif, padahal yang diberikan saya itu pelajaran sebelumnya belum dengan maksudnya memberikan pemantik gitu. Jadi istilahnya menjabarkan pelajaran yang kelas 9 kan saya ngajar kelas 10, jadi kelas 9 saya angkat topiknya yaitu bilangan berbakat itu kan di pelajaran kelas 9. Tapi ketika saya tulis lagi tidak mau yang mengerjakan, jadi seolah-olah anak sekarang itu cuek sebelum kurang rek bisa cuma kurang yang nyaho gitu istilahnya. Ya jadi begitu. Tahu 2 tahun kita punya selah, tapi kalau guru itu saya rasa itu bukan pekerjaan yang mudah, sangat sulit dalam mempunyai rekam jejak kita harus benar-benar ini yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah sebenarnya di hal kenyataan. Ya, terima kasih. Di luar teoritik dan sebagainya, tapi memang penting bagi kita kecakapan semacam itu. Terima kasih Pak Ana. Jadi kita dapat sama-sama simak bagaimana Pak Ana menyampaikan sebuah bisa dibilang sebuah undang-undang ya, ataupun keseharian kita di lapangan, bagaimana menghadapi gaya belajar anak kita semuanya yang membuat kita menguras energi kesabaran kita dan sebagainya ya. Jadi pada kondisi semacam itu memang kita harus sama-sama, kalau belajar dari teori-teori sini begitu ya, mengenai memang gaya belajar anak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, gaya belajar dan sebagainya. Tadi mengenai budaya yang terjadi di rumahnya seperti apa sih, orang tuanya bagaimana menanamkan konsep belajar di rumah seperti apa, itu juga berpengaruh terhadap gaya belajar anak di sekolah. Kemudian selain budaya juga latar belakang sosial ekonomi juga berpengaruh, bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan tentang teknologi anak-anak, teknologi pembelajaran misalkan ya, di rumahnya apakah tersedia misalnya fasilitas teknologi, internet dan sebagainya. Jadi juga berpengaruh terhadap gaya belajar. Selama di rumahnya berputar dengan hal-hal semacam itu yang jauh dari konsep-konsep pembelajaran, maka akan susah, akan sulit anak-anak akan berubah gaya belajarnya. Selain budaya tadi, kemudian juga perhatian karena kondisi sosial ekonomi orang tua, juga lingkungan sekitar membentuk karakter anak kita semuanya seperti itu. Jadi kalau saya melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan Pak Ana, dan memang terjadi pada kita semuanya gitu ya, ketika kita menghadapi situasi kelas di mana mereka cuek, tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Itu merupakan sebuah kasus yang harus kita coba pelajari, dalami, dan kita harus coba refleksi diri kita semuanya. Kenapa sampai terjadi semacam itu? Apa gaya mengajar yang harus kita coba terapkan? Dan gaya belajar seperti apa sih murid kita? Kebutuhan belajarnya apa sih yang mereka inginkan? Nah, mungkin kita belum sampai ke sana refleksi kita. Nah, inilah pentingnya kita merefleksi diri untuk bagaimana terus dari umpan balik siswa bereaksi semacam itu merupakan sebuah umpan balik bagi kita semuanya tentang reaksi mereka atas stimulus yang kita berikan. Maka responnya semacam itu kita jadikan sebagai sebuah refleksi. Oh, ternyata anak dengan gaya mengajarnya seperti ini, kok responnya seperti ini. Coba dari refleksi semacam itu kita coba buat sebuah tindakan yang baru. Misalkan dengan tadi anak-anak diselingi dengan berbagai macam icebreaker, kemudian juga anak-anak kita coba dengan kuis dan sebagainya, mungkin akan mereka lebih memperoleh sebuah suasana belajar yang baru. Oh, ada perubahan ternyata seperti ini.
merasa mereka yang memiliki kebutuhan belajar yang cepat, ini biasanya mereka memiliki kecepatan belajar yang sangat cepat. Nah, sehingga menganggap pelajaran-pelajaran yang dipelajarkan, apalagi dengan konsep belajar misalkan dengan ceramah begitu ya, akan membuat anak-anak yang berkebutuhan belajar cepat merasa hal semacam itu tidak penting mereka. Jadi mereka membutuhkan sebuah pembelajaran tambahan bagi mereka agar mereka terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Respon mereka pasif, tidak aktif, cuek dan sebagainya mungkin adalah sebuah umpan balik bagi kita untuk bagaimana kita meningkatkan gaya mengajar kita yang lebih memenuhi kebutuhan mereka. Nah, inilah yang dinamakan dengan tadi tahapan-tahapan dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin seperti itu dari sedikit saya coba mengelaborasi atas kasus yang dialami oleh rekan kita semuanya. Kalau menurut Tuhan, kasus semacam itu dari sisi misalkan pendidikan secara umum, pembelajaran secara umum, apa yang terjadi pada anak didik kita semuanya dengan perlakuan pasif terhadap seorang guru misalkan? Saya mencoba menjawab ya Bapak ya. Memang pengalaman Bapak Ana tidak jauh berbeda dengan saya sewaktu memegang IPA ya. Anak-anak memang kalau misalkan kita hanya memberikan materi terus bertanya, itu akan diam. Sering bahasa apakah dia mengerti atau tidak, mereka tetap tidak menjawab. Pak Anak sama seperti saya. Hanya saja kalau memang metodenya belajar kita ganti menjadi praktek misalnya ya, itu akan berbeda pemikiran mereka tuh, sangat menyenangkan gitu. Ternyata pada saat metode proses pembelajarannya menggunakan praktek, misalkan pembuatan menggunakan metode teknologi, kalau di IPA biologi kan itu seperti itu ada ya, atau misalkan kita belajar dengan mengenal lingkungan, langsung ke lingkungannya gitu ya, itu akan berbeda, pola pikir mereka akan terbentuk gitu. Mereka akan sendiri senantiasa mengemukakan pendapatnya dan bertanya, ini apa Ibu, bagaimana Ibu, itu pasti Bapak. Sementara kalau misalkan kita memberikan materi, kalau hanya dijelaskan saja seperti metode ceramah, itu sulit. Iya, jadi metode proses belajarnya yang harus kita ganti gitu, biar supaya anak-anak itu nggak bosan. Jadi mereka juga langsung berpikir, langsung belajar dengan lingkungannya. Jadi salah satunya mungkin di praktek ya Pak ya, akan menggugah mereka rasa ingin tahunya, rasa bertanyanya akan terlihat di sana. Ya mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu sekalian, sudah mulai mengantuk. Ya, dari semangat ya. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa sedikit menyampaikan masukan mungkin ataupun sedikit memberikan sebuah pencerahan bagi Pak Ana yang sedang galau menghadapi anak-anak yang luar biasa. Dalam belajarnya lambat dan sebagainya, juga ketika kita sebagainya. Kemudian ada tim MD mungkin. Silakan Bella. Betul kata Ibu tadi ya, bahwa memang kalau misalkan di lapangannya di kelas sama kita berada pada posisi seperti itu, tapi mungkin apalagi Pak Ana mata pelajaran matematika gitu ya, jawabannya real gitu dan agak sulit untuk praktek atau misalkan hal-hal yang lain. Tapi kalau misalkan mungkin di SMP atau SMA bisa juga dipraktikkan dengan cara-cara kalau misalkan kuis yang tadi seperti Pak Akmal, ataupun mungkin dengan hal-hal yang menyenangkan gitu. Tapi nggak harus langsung ke intinya, karena emang anak-anak SMA apalagi kan jaim gitu ya, anak-anaknya pada lihat gimana kalau diajak game juga pada mudah
aja diem gitu ya. Tapi kalau misalkan dari kitanya menyenangkan dan dibawa asyik, mungkin mudah bisa gitu, bisa bisa diajak gitu, bisa diajak bersenang-senang dulu gitu, baru nanti ke pembelajaran intinya. Jadi ada perasaan senang dulu, baru bisa diajak bareng-bareng gitu. Mungkin itu aja Bapak. Tapi mungkin emang sulit pada kenyataannya, sangat-sangat sulit, tapi mungkin bisa dibiasakan gitu. Yang bisa diusahakan kita usahakan. Oke, tepuk tangan. Serinya mana sudah sedikit ada pencerahan ya. Yang pertama tadi kita refleksi dulu apa kira-kira yang tepat, apakah agama dari saya belum pas untuk anak kita semuanya, dan itu semuanya harus melalui tahapan awal yaitu mengenai Risikonya benar Pak. Risikonya tadi kan saya sudah mencoba dengan game seperti perkalian bilangan berbakat, 2 orang maju ke depan. Ya. Sekarang 2 orang ini ambil 2 orang yang teman kalian maju ke depan. Jadi konsepnya menerangkan 2 pangkat boy itu lama sampai 15 menit, berarti konsepnya kurikulum tidak akan tercapai. Iya, betul. Udah dilangsungkan seperti itu. Emang ribu baneng kelas bisa dikondisikan, tapi resikonya kurikulum tidak dapat tersampaikan. Baiklah pangkat belajar udah selesai. Jadi menurut konsep pembelajaran berdiferensiasi atau kurikulum mereka tadi, maka kita capaiannya adalah capaian pembelajaran. Tapi punten nih, punten SMA itu adalah penghantar anak untuk menuju baru kuliah. Harus disiapkan. Sedangkan baru kuliah itu soal SNBP itu karena saya tadi dibahas, satu soal itu 5 bab. Itulah tantangan kita, betul Pak, luar biasa. Jangan di tingkat SMA ya, di tingkat SD pun bagaimana anak-anak dihadapkan dengan muatan-muatan struktur kurikulum yang luar biasa, terutama di SMP bahkan di SMA ini sudah ada di SD. Sementara tadi gaya-gaya belajar anak kita semuanya latar belakang tidak di TK dulu, tidak di PAUD dulu, kadang-kadang langsung ke SD. Sementara kurikulum menganggap bahwa semuanya adalah lulusan TK terbaik, lulusan PAUD terbaik. Inilah masalah besar kita. Betul sekali. Saya cuma begini saja. Sebenarnya matematika konsepnya sih sederhana. Kalau matematika itu 1 belajarnya bilangan, 2 operasi tambah, kurang, tadi bagi, nggak ada lagi, hanya 2 itu. Tapi konsepnya yang dibikin rumit sendiri. Betul. Jadi sebelum mempelajari dia harus apa hese, blok gitu pusing, jadi kesayangan gitu, jadi kesayangan tidak berminat. Akhirnya tuh saya dimotivasi nih saya kemarin dapat beasiswa BSI 3.000, jadi motivasinya begitu. Nah, karena udah cenderung memperhatikan dirinya gitu. Jadi nih kalau lulusan matematika itu gampang cari kerja, mau kerja di mana aja banyak yang menerima, motivasinya mungkin seperti itu agar ada sedikit memperhatikan. Nyatanya itu bagaimana menanamkan atau membangun sebuah motivasi dalam diri anak kita. Tapi risikonya banyak project, kurikulum tidak tercapai. Nah itu yang anak benar nanti abaikanlah capaian kurikulum, target kurikulum. Tapi kita sesuaikan dari kenapa ada grade A dan B dan C dan sebagainya. Itu mungkin disesuaikan dengan kemampuan sekolah, sesuaikan kemampuan dari kita semuanya. Kita tidak bisa terus memaksakan anak untuk ke posisi yang kita harapkan sesuai dengan kurikulum. Nah, tentunya. Jadi apapun yang kita laksanakan tentunya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar anak didik kita semuanya. Oke, tepuk bisa semuanya. Bisa. Yakinlah bahwa semuanya bisa dengan memahami kebutuhan belajar anak, dengan memahami gaya belajar anak. Kita akan coba beradaptasi menyesuaikan dengan gaya mereka. Insya Allah semuanya akan tercapai sesuai dengan perkembangan belajar anak semuanya. Tidak bisa sama ratakan, tidak bisa mengacu kepada meskipun standarnya seperti itu. Nah, kalau kita tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak-anak belajar, maka kita harus perbaiki semuanya. Tidak bisa diselesaikan oleh salah satu komponen. Libatkan orang tua, bagaimana orang tua membangun sebuah budaya positif di rumahnya. Libatkan juga kemudian stakeholder yang lain, bagaimana daya dukung mereka terhadap pendidikan, masyarakat sekitar, dan juga kita sebagai praktisi pendidikan tentunya harus lebih memahami lagi tentang kebutuhan belajar anak didik kita semuanya.
Itu Bapak Ibu sekalian. Cukup pada ya. Yang lagi masih ada yang kita coba diskusikan, cukup. Cukupnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dan mohon maaf, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada